video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara dalam manasik haji atau tata cara dalam melaksanakan ibadah haji. Sebelum memasuki urutan-urutan dalam melaksanakan ibadah haji, saya mau menjelaskan dulu mengenai apa sih ibadah haji itu. Nah, menunaikan ibadah haji itu merupakan salah satu kewajiban umat muslim pada rukun Islam yang kelima. Nah, setiap tahunnya itu jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia itu berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, berikut adalah tuntunan-tuntunan dalam melaksanakan ibadah haji. Pertama adalah membaca niat dan memakai pakaian ihram. Nah, ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, calon jamaah haji ini harus melaksanakan sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahalul. Membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan. Nah, pada gambar di video ini terdapat titik-titik mikot yang biasanya kita dengar, yaitu di Zulhulaifah. Nah, adapun persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan ihram. Yang pertama adalah mandi, kemudian yang kedua adalah memakai pakaian ihram, kemudian yang ketiga adalah berwudu, dan yang keempat adalah melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Adapun niat mengerjakan ibadah haji. Labbaik Allahumma hajja, yang artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, aku niat haji dengan berihram karena Allah ta'ala. Kemudian terdapat juga larangan-larangan dalam ihram. Bagi laki-laki itu dilarang memakai pakaian biasa, harus memakai pakaian ihram. Kemudian yang kedua, memakai alas kaki yang menutup mata kaki. Kemudian yang ketiga, dilarang untuk menutup kepala dengan topi ataupun peci. Nah, larangan bagi perempuan itu, yang pertama itu dilarang memakai kaos tangan atau sapu tangan. Kemudian yang kedua adalah dilarang menutupi muka, biasanya memakai masker. Nah, kemudian larangan ihram bagi perempuan dan laki-laki itu, yang pertama memakai wangi-wangian, yang kedua memotong kuku, yang ketiga membunuh hewan apapun di sekitar Mekah, kemudian yang ketiga menikah, yang keempat menikah, yang kelima bermesraan atau berhubungan intim, kemudian yang keenam memaki atau bertengkar, kemudian yang ketujuh memotong tanaman di sekitar Mekah. Kemudian jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah. Nah, dalam perjalanan jamaah haji menuju ke Mekah dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matah laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Kemudian jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan saat wukuf. Yang pertama, melaksanakan sholat jamak takdim dan qashar yang dilakukan dalam sholat zuhur dan sholat asar, kemudian berdoa. Kemudian yang ketiga, berzikir bersama. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Dan yang kelima, sholat jamak takdim dan qashar yang dilakukan pada sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian mabit di Musdalifah. Nah, mabit di Musdalifah ini dilakukan oleh jamaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, secara sederhananya, mabit itu artinya bermalam atau beristirahat sejenak para jamaah haji. Nah, pada wajib haji, makna mabit itu mengacu pada berhenti sejenak di waktu malam hari untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan melontar jumroh untuk hari esoknya. Nah, dalam kegiatan mabit di Musdalifah itu, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh di Mina sebanyak 49 butir atau 70 butir. Jadi, jamaah haji itu mengambil batu sebanyak 49 butir atau 70 butir. Kemudian jamaah haji melaksanakan
Jumroh Aqobah. Nah, melempar jumroh Aqobah ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, tepat pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah, nafar awal, dan tanggal 11 sampai 23 Zulhijjah pada nafsu sani. Nah, bagi jamaah haji merupakan kewajiban yang harus dilakukan sendiri jika mampu. Akan tetapi jika jamaah haji itu ada halangan karena suatu hal, mungkin karena kesehatan dan lainnya, maka lempar jumroh itu bisa diwakilkan. Nah, melempar jumroh Aqobah itu dengan 7 butir kerikil satu persatu, tidak boleh langsung 2 kali. Jadi melemparnya satu persatu batu kerikil, dan batu yang telah dilemparkan tadi itu tidak boleh dilemparkan kembali. Kemudian melaksanakan tahalul. Nah, tahalul itu apa? Tahalul adalah melakukan bercukur rambut. Nah, bagi kaum laki-laki dianjurkan untuk mencukur sampai gundul, seperti pada gambar di sampingnya. Nah, sedangkan untuk perempuan itu bercukur secukupnya saja, seperti yang digambar juga. Itu perempuan itu tidak sampai habis ya rambutnya. Nah, setelah tahalul itu jamaah haji itu boleh memakai pakaian biasa dan boleh melakukan kegiatan di luar rukun haji. Misalnya berzikir sebanyak-banyaknya, kemudian melaksanakan sholat sunnah, membaca Quran, dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan tawaf ifadah. Nah, sebelum memasuki Masjidil Haram, jamaah haji itu diwajibkan untuk berwudu, kemudian masuk pintu Masjidil Haram itu dari mana saja. Akan tetapi disunahkan melalui pintu as-salam sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun denah Masjidil Haram, nah pintu as-salam atau yang disebut dengan babu salam itu terletak pada yang tertera pada denah Masjidil Haram. Nah, adapun juga doa ketika memasuki Masjidil Haram, hendaknya mengucapkan doa Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, yang artinya dengan nama Allah, sholawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah bukakanlah untukmu pintu-pintu rahmatmu. Selanjutnya, jamaah haji melaksanakan tawaf. Nah, tawaf itu merupakan aktivitas mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang merupakan salah satu rukun dalam rangkaian ibadah haji maupun umroh. Nah, dalam melaksanakan tawaf untuk jamaah laki-laki itu, pada putaran 1-3 jamaah itu dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan untuk putaran ke-4-7 itu jamaah haji itu bisa melaksanakan tawaf dengan jalan biasa. Nah, akan tetapi berbeda untuk jamaah perempuan. Jamaah perempuan itu saat melaksanakan tawaf 1-7 itu tidak dianjurkan untuk lari-lari kecil. Jadi bagi jamaah perempuan itu tawafnya bisa dilaksanakan dengan jalan biasa saja. Kemudian melaksanakan sa'i. Nah, sa'i adalah berjalan kaki dan berlari-lari kecil di antara kedua Bukit Safa dan Marwah. Sebanyak 7 kali itu bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Seperti ilustrasi pada gambar di sampingnya. Kemudian bermalam di Mina dan melontar jumroh. Nah, melontar jumroh itu adalah melempar batu-batu kecil ke sebuah pilar elips pipih yang ada di Mina. Nah, selama bermalam di Mina, jamaah itu melaksanakan melontar 3 jumroh selama berurutan. Yang pertama adalah jumroh ula, kemudian jumroh wusta, dan jumroh Aqobah, dan masing-masing itu dilempar dengan 7 batu kerikil. Kemudian urutan dalam melaksanakan ibadah haji yang terakhir adalah tawaf wada. Nah, tawaf wada itu biasa disebut juga dengan tawaf sodar, adalah tawaf perpisahan yang hukumnya wajib dilakukan oleh para jamaah haji sebelum meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Nah, tawaf wada ini dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap Baitullah. Sekian dalam pemaparan materi mengenai tuntunan dalam melaksanakan manasik haji. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.